Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semangat banget Hasana. Iya dong, kita harus semangat pemirsa yang ada di rumah. Iya. Karena tentunya kita akan selalu membagikan informasi kepada pemirsa. Benar sekali dong, mengupdate informasi langsung dari ahlinya. Hanya di We Doctor, hidup sehat untuk Anda dan kita semua. Hari ini semangat banget, sarapan apa tadi Hasana? Lontong. Ngomong lontongnya itu pas banget gitu ya. Bud, tapi aku tadi pagi itu sempat sakit perutku. Sempat sakit perut, itu karena mungkin belum buang air. Udah sih. Udah, kapan? 6 hari yang lalu? Subuh-subuh. Oh, subuh-subuh. Jadi sakitnya itu kayak nyeri di kanan bawah. Hah? Kanan bawah? Mana kanan coba? Sebelah kanan. Yang bawah? Oh iya bener. Nah itu udah berapa lama sakitnya? Tadi pagi nyeri-nyeri gitu. Nyeri-nyeri. Apa belum makan, makanya aku langsung beli lontong. Terus setelah makan lontong gimana kondisinya? Udah lumayan. Oh sih. udah lumayan. Kalau kayak gitu gak usah khawatir lah. Nanti emang lapar itu. Lapar ya. Tapi kan aku takut juga, Bud. Apa? Mana tahu nanti ada gejala-gejala penyakit lain. Gejala-gejala Soalnya pengantin belakangan ini. ada aja gejala-gejalanya ya. Iya kan? Memang selama bersama dengan We Doctor Ada aja. penyakitan terus ada aja tanda gejalanya gitu ya. Selalu menghadirkan dokter, jadi aku bisa konsultasi. Oh Budi. iya. Jadi ini mau konsultasi tentang apa Hasana? Karena aku sakit perut, aku takut gejala-gejala usus buntu. Oh iya, memang salah satu ciri khasnya adalah nyeri perut kanan bawah ya Bener kan? Makanya aku curiga nih. Ya udahlah kalau gitu nanti aku akan undang ini dokternya dokter spesialis bedah ya kan. Jadi nanti kayak kantong bisa Doraemon konsultasi. ya? Iya, soalnya kan di rumah sakit ada Malik ini banyak sekali dokter-dokter hebat. Jadi kita mau dokter apa aja ada. Ada Mau ya? spesialis jantung, mau Ada. spesialis bedah, Ada. apalagi banyak sekali. Semuanya ada. Bener. Oke, Nah, jadi pokoknya begitu Hasana bilang, oh sakit ini, kayaknya nyeri ini, tandanya ini, kita bisa langsung diskusi sama dokternya. Waduh, keren banget. Oke. Langsung aja kita panggil dokternya. udah Langsung nggak aja ya. sabar. Ini dokternya kalau nggak salah ya 2 tahun lalu udah pernah ngisi. Wah, Jadi ini hari kita ini udah ketemu lagi, reuni lagi. Seru banget pasti ya. Ya, langsung aja kita undang ada dokter Siti Fatia, Magister Kedokteran Surgery, spesialis bedah. Oke. Halo. Ini dokter Selamat kita pagi, Hasana. dokter. Silakan ke Selamat pagi dokter Tia. Boleh Sini, ditanya dokter. dok. Gimana kabarnya hari ini dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin cantik dokter. Oh iya dok. makasih. Boleh dong dok, nanti di belakang layar kita bagi tipsnya ya dok. Kayaknya kurang ya, salah konsultasi kalau ke saya, kalau soal kecantikan ya. Tapi kenapa ya sesama wanita selalu kayak gitu, bagi tipsnya dong ini. Tapi kami sesama pria ganteng itu nggak pernah kayak bagi tips gantengnya tuh nggak pernah loh kayak gitu. Kayaknya kalau cowok tuh takut tersaingi kayaknya ya. Kalau kami woman super woman gitu. Oh iya, woman super bedanya. woman. Karena satu wanita saja yang dibahagiakan, wanita yang lain turut bahagia Bahagia, juga bener gitu ya banget. kan. Nah, dok, ini tadi si Hasana katanya ada nyeri pada perut kanan bawahnya dok. dok. Tadi sebelum Iya. sarapan. Tapi setelah sarapan udah lumayan dok. Tapi saya takutnya nanti ada kambuh lagi dok. Oke, nanti kayaknya kita bahas aja ya. Apakah memang nyeri perut kanan bawah itu pasti usus buntu Buntu atau bukan? atau mungkin yang lain? Nah, nanti kita bahas sama-sama ya. Berarti ini boleh dok kita bahas tentang usus buntu dok? Oke, let's go. Ya, oke. Tepuk tangan dong untuk dokter Tia. Ngobrol sambil duduk aja kali ya. Boleh, Oke, ya. silakan Silakan, dokter. Nah, ini Hasana dokter kita spesialis bedah. Nah, nanti kamu mau apa saja yang dibedah bisa konsultasi sama dokter. Tapi kalau bisa jangan ada Iya, jangan. Oh ya, jangan. tapi kita ilmu pengetahuan itu harus dibedah. Iya, harus kita cari tahu. Bener. Harus spesifik dari ahlinya tentunya. Iya, benar. Nah, sebelum kita ngobrol biar lebih rileks lagi kita minum dulu kali ya, Dok. Boleh. Oke, silakan Silakan, dokter. Udah dokter. sarapan, Dokter? Udah, Udah alhamdulillah. ya, alhamdulillah. Kalau nggak belum sarapan- tadi mau dibeliin sama dokter. Iya. Enggak, kalau misalkan belum sarapan kita break dulu gitu. Makan sarapan bareng ya. Iya. Ya udah pemirsa, sembari menyaksikan kita diambil juga minumannya biar lebih rileks lagi, lebih enjoy lagi mendengarkan pembicaraan kita di sini ya. Iya benar banget. Dan hari ini kita bersama dokter Siti Fatia ya. Dokter gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Kelihatannya aja ya, makin ya Makin kayaknya ya. makin bahagia ya dok Iya, ya. itu dia. Itu maksudnya. dia, karena moto kita semua setiap hari harus bertambah kebahagiaan itu. Masya Allah, tabarakallah Budi.
Walaupun belum ada pendamping, saya tetap bahagia. Apalagi nanti ada pendamping ya. Iya, makin bahagia nggak tuh? Tapi kayaknya wajib. Hasanah gini-gini aja kebahagiaannya setelah punya anak dan Enggak suami. juga, Oh, kayaknya nggak makin bahagia. Karena kantong udah bertambah. Oh iya, asetnya numpuk. Iya, bener lah, harus. Walaupun badan habis tapi aset numpuk gitu ya Hasanah. Oke, baik. Nah, dokter, kita masih ngobrolin tentang salah satu isu di masyarakat yang mungkin ini cukup banyak dirasakan, yakni terkait dengan usus buntu ya dok. Nah, ini gimana dok? Apakah memang ada fungsi daripada usus buntu tersendiri? Itu silakan. Nah, jadi fungsinya usus buntu itu sebenarnya kalau penelitian-penelitian menyebutkan itu dia fungsinya itu sebagai daya tahan tubuh justru. Gitu. Jadi dia nggak semata-mata nggak ada gunanya terus malah bikin masalah lagi. Udah kecil nggak ada gunanya bikin masalah lagi. Buntu lagi, ya nggak kan? ada solusi ya dok. Jadi makanya ternyata dia itu ada fungsinya yaitu sebagai daya tahan tubuh sebenarnya. Jadi di situ memang kayak sel-sel atau jaringan-jaringan yang memiliki daya tahan tubuh untuk membunuh kuman seperti itu. Oke, jadi itu untuk daya tahan tubuh dan juga punya potensi untuk membunuh Kuman-kuman yang kuman-kuman benar yang ada di usus kita. Untuk bagi seseorang yang menderita dari usus buntu ini, gejala awalnya seperti apa sih dok? Yang mungkin masyarakat masih awam nih dok untuk mengetahuinya. Nah iya, gejalanya sebenarnya tidak terlalu spesifik ya. Jadi gejalanya itu nyeri ulu hati dulu dia justru. Dari ulu hati mungkin dalam beberapa jam, 6 jam dia akan berpindah ke kanan bawah. Dia spesifik. Jadi awalnya mungkin dia nggak tahu membilangnya di mana, dia nggak enak lah perutnya nyeri gitu. Nanti setelah 6 jam dia berpindah. Itu sebenarnya berhubungan sama lapisan mana nih yang terkena radang awalnya. Dia kan dari dalam dulu. Kalau dari dalam sumber sarafnya itu di perut, di tengah perut. Jadi dia nggak tahu menunjuknya di mana. Nanti setelah radangnya terus bertambah sehingga dia jadi terkena lapisan paling luarnya, barulah dia tersarafi oleh saraf yang ke arah perut kanan bawah itu, barulah dia mengeluhkan nyeri pada perut kanan bawah. Oke, baik. Dok, siapa aja nih dok yang paling berisiko untuk terjadinya radang di usus buntu tersebut? Iya, sebenarnya semua usia itu bisa terkena radang usus buntu. Namun khususnya itu kayak kita gini, usia muda, produktif ya. Biasanya sekitar belasan, 16-an, 17-an sampai ke 30-an. Nah, kalau lebih kurang dari itu bisa saja terkena, tapi mungkin infeksinya mungkin lebih berat sehingga terjadilah usus buntu karena bentuk usus buntu anak-anak sama orang dewasa itu berbeda. Anak-anak itu dia lebih kerucut, jadi pangkalnya itu lebih besar daripada ujungnya. Sedangkan kita pada orang dewasa itu dia kebalikan seperti ini. Jadi dia gampang sumbat. Segitiga terbalik. Iya, jadi dan itu memang nggak boleh sumbat dok? Iya, karena dia kan walaupun dia ususnya kecil buntu, dia kan tetap menghasilkan, dia ibaratnya kayak jaringan mukosa kayak di mulut kita. Dia tetap menghasilkan enzim, tetap menghasilkan mukus atau lendir. Nah, jadi kalau itu tersumbat, dia akan menjadi radang seperti itu. Oke, baik. Dok, fakta atau mitos ini dok? Kalau kita sering mengkonsumsi kayak ya biji-bijian gitu, biji cabai dimakan, jambu biji gitu. Nah, itu punya potensi yang besar untuk terkenanya usus buntu, dok. Nah, gini, jadi sebenarnya usus kita itu diciptakan Tuhan itu nggak bisa mencerna biji ya. Kan kita memang kita omnivora, pemakan segalanya. Namun dia bukan berarti bisa mencerna biji, makanya kadang mohon maaf kalau kita BAB kadang masih ada tuh serat-serat yang kelihatan gitu, misal terutama biji. Nah, jadi biji itu kalau kita buang air besarnya tidak setiap hari, dia bisa diselaputin oleh kotoran yang lain, numpuk ya, sehingga dia mengeras, numpuk gitu. Lain hal kalau orang yang menelan biji terus dia buang air besarnya rutin tuh tiap hari. Ya mungkin dia tidak akan mengendap dan jadi ya udah keluar begitu saja. Iya gitu. Makanya pentingnya sebenarnya BAB tuh bagusnya sih setiap hari. Nah, baik. Nah, dok, ini kan usus buntu ini kan radang. Ada nggak dok pengaruhnya sama makan yang pedes-pedes gitu dok? Pedes-pedes sih sebenarnya kalau penelitian sih bilangnya sih nggak ada ya, karena sebenarnya radangnya itu tuh gara-gara penyumbatan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Penyumbatannya itu sendiri penyebabnya bisa langsung oleh yang menyumbat itu sendiri. Misalnya itu tadi sisa makanan, kotoran yang mengeras,
ataupun mungkin cacing juga bisa sumbat. cacing juga bisa. Benar, makanya kalau cacing itu harus diobatin. Terus bisa juga karena kalau sering pada orang tua itu biasanya tumor. Tumor yang tumbuh di dekat muaranya yang udah sempit itulah membuat dia jadinya radang. Mungkin tumornya nggak bikin sumbat, jadi ususnya bisa mencerna, bisa buang air besar seperti biasa. Cuman kalau misalnya tumornya itu menyumbat pintu masuknya usus buntu tadi, lendirnya nggak bisa keluar, dia bisa radang juga gitu. Jadi malah ketahuan dia. Kalau bilangnya blessing in disguise ya jadinya. Untung aja dia pecah, jadi ketahuan ada tumor gitu. Oh gitu. Iya. Mungkin kalau nggak pecah, nggak tahu kalau ada tumor ya. Benar, Dok, ya? karena tumornya biasanya kalau namanya pintunya kecil. Jadi tumor kecil saja dia sudah bisa. bikin radang Benar, gitu. benar, Sedangkan kalau untuk menimbulkan gejala, kalau di topik lain kita bahas nanti, misalnya ada tumor yang lebih besar baru dia ketahuan. Misalnya jadi nggak bisa buang air besar, atau jadi buang air besarnya berdarah, seperti itu. Oke. Untuk seseorang yang menderita dari usus buntu yang dirasakan seperti apa, Dok? Ya itu tadi nyeri ulu selain hati, nyeri, pindah ke perut kanan bawah, kemudian dia ada mual dan muntah, kemudian nyerinya itu kalau dokter periksa dia bukan hanya di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri juga. Sebelah kiri juga bisa. Bisa. Pindah-pindah Tapi, gitu, Dok? sebenarnya dia bukan pindah, tapi karena ditekan oleh dokter jadi dia nyeri. Gitu. Karena kan usus kita itu seperti bingkai dia, ada hubungannya. Jadi kalau di sini yang ditekan, di sini yang terasa sakit. Seperti itu. Jadi nanti dokter ada manuvernya lah, ada pemeriksaannya sehingga oh ini usus buntu nih kira-kira gitu. Nah, untuk kejadian angka kejadian daripada penyakit usus buntu ini, Dok, itu tinggi nggak, Dok? Lumayan sih. Selama ini saya di praktek itu lumayan sering. Nah, saking seringnya itu adalah penelitian di zaman tahun 80-an itu dia jadinya kadang kan datang ke kita terus dokter itu periksa langsung tahu oh ini usus buntu nih. Kan pasien di zaman sekarang ini yang udah canggih pasti dia lah kok cuman pegang-pegang aja dia bisa tahu tahu? penyakit gitu ya kan. Kok nggak di USG, kok nggak di CT scan gitu kan. Jadi memang dia jadi penelitian pada tahun 80 itu dia meneliti tentang jadi dokter itu meneliti kalaupun memang dia curiganya usus buntu, ternyata ditundanya untuk USG, kan USG nggak bisa langsung nih. Kan saya konsul dulu ke dokter radiologi, nanti dokter radiologi yang mau USG, mungkin bisa keluar hasilnya besok atau lusa, seperti itu kan lama. Menunggu dia keluar hasilnya itu kadang-kadang udah pecah duluan nih usus buntu, gitu. Jadi yang harusnya tadi sayatannya kecil bisa jadi harus belah besar karena sudah kotor semuanya. Nah, ini kalau misalkan sudah pecah, Dok, itu berarti gimana itu, Dok, proses penanganannya? Penanganannya itu sebenarnya lebih susah ya, maksudnya lebih beresiko. Satu dari dokter ya udah pasti lebih capek juga kan operasinya. Mungkin harusnya sejam selesai jadi 2 jam, 3 jam seperti itu tergantung keparahan dari perlengketan ususnya itu atau penyebaran nanahnya itu. Namun kalau misalnya pada pasien yang pada pasiennya juga lebih beresiko karena awalnya infeksinya terlokalisir ya kita bilangnya ya, hanya di satu tempat itu saja jadi menyebar ke seluruh perut sehingga badan dia pastinya lebih ekstra kan untuk menyembuhkan itu penyakit karena Tuhan itu menciptakan itu sebenarnya dia bisa mengobati dirinya sendiri gitu. Jadi Berarti, Dok, kalau misalnya pecah itu harus dibersihkan semua, iya ususnya betul. semua, Dok? Iya. Nah, pembersihan usus itu dia nggak kayak BC ini tinggal kita pel terus dia bersih, enggak. BC-nya itu membuat usus itu lengket masing-masing. Nah, lengketnya itu kalau nggak kita buka, dia bisa nanahnya bisa ngumpul. Jadi, misalnya kita cuma buka sedikit atau bukanya atasnya aja nih kita cuci tanpa kita pisah-pisahkan usus yang lengket tadi. Itu bisa ketinggalan nanahnya, nanti nggak sembuh, malah berapa hari lagi perutnya Nyeri masih lagi, sakit ya? lagi, tinggal harus operasi lagi. Itu pasiennya dibius total atau Iya, setengah? Dibius rata-rata tergantung. Kalau dia belum pecah, dia bisa bius paruh badan. Tapi kalau sudah pecah, umumnya sih harus ditidurkan. Bius total. Iya. Karena juga waktu pengerjaannya lumayan lama ya, Dok ya? Iya benar, kan nggak nyaman juga kan pasiennya diobok-obok perutnya, kadang sering pasiennya mual. Nah, jadi ini menarik sekali ya Hasanah ya. Kita emang perlu wanti-wanti. Jadi kalau udah ada tanda dan gejala yang signifikan gitu, nah itu bisa langsung ke dokter untuk memeriksakan. Karena kita khawatirkan nanti pecah nih. Kalau udah pecah ini yang malah banyak resiko-resiko lainnya. Nah, pemirsa, kita akan ngobrol lagi bersama Dokter Tia. Di segmen 2 nanti dokter akan memberikan paparan materi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di With Doctor. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Medical Spain.
Oke, balik lagi bersama dengan kita di WIT Dokter, hidup sehat untuk Anda dan kita semua. Pemirsa, kita masih bersama dengan Dokter Tia dan tentu paparan materi yang nanti akan disampaikan oleh beliau itu masih sama, yakni tentang radang usus buntu haruskah dioperasi. Tapi sebelum dokter menyampaikan paparan materinya, kita mau nanya lagi nih, boleh ya dok? Boleh, ya? boleh. Ada yang unik gitu. Nah, dok, kalau misalkan penanganan pada anak-anak, dewasa atau lansia, begitu kan sama begitu ya dok ya, kurang Sama. lebih gitu ya. Iya, dok? benar. Tapi pada kasusnya ibu hamil ini gimana dok? Nah, ibu hamil ini dia cukup menarik ya, karena makin besar usia kehamilan tuh usus-usus kita tuh geser biasanya. Oh gitu dok? Iya, karena dia uterusnya kan makin besar, rahimnya makin besar, mau nggak mau usus yang lain itu kegencet gitu. Memang tapi bedanya usus buntu sama usus halus itu dia stay dia sebenarnya karena dia nempel ke dinding sebelah kanan. Jadi kalau untuk usus buntu dia biasanya sama gejalanya, yaitu nyeri perut kanan bawah juga. Nah, untuk penanganannya itu sendiri sama-sama operasi, makanya lebih bagus dia diketahui lebih cepat karena operasinya itu jadi tidak perlu membuka perutnya lebih besar sehingga uterusnya jadinya keganggu gitu, anaknya keganggu. Juga ganggu. Jadi kita bisa membukanya lebih kecil di samping aja. Jadi ya mungkin ketemu dikit lah sama rahim, tapi utamanya tetap fokusnya ke usus buntunya. Seperti Dok, tapi bagaimana dengan anaknya dok? Kalau orang Kan tuanya beda ini Iya, benar. bungkusan ya dok ya? Iya, nah kalau untuk pembiusannya itu kita serahkan ke dokter ahlinya ya, pembiusan. Nanti dokter anestesi lah yang mengedukasi keluarga dan pasiennya apa efeknya ke ibu dan bayinya gitu. Tapi tetap ada resiko lah, semua tindakan ada resikonya. Oke, baik. Tapi kita mencari yang paling minim gitu ya Iya, dok ya? betul. Baik. Oke, kita sudah tidak sabar untuk langsung mendengarkan paparan materi dari dokter Tia. Silakan dokter. Nah, oke, untuk radang usus buntu ini saya kasih judul di sini highlightnya adalah haruskah dioperasi karena konsulnya ke saya, ke dokter bedah. Kalau tadi konsulnya ke penyakit dalam mungkin tidak perlu dioperasi ya gitu. Ini sayangnya pun kalau misalnya pemirsa sekalian itu konsultasi ke dokter penyakit dalam pun biasanya dokter penyakit dalamnya pun bakal konsul ke saya. Jadi kita tetap ketemu kalau adanya radang usus buntu ini. Next. Nah, jadi usus buntu itu adalah dalam bahasa medisnya appendix. Appendix ini bisa meradang. Kalau usus buntu yang radang namanya jadi appendicitis, radang usus buntu. Usus buntu itu di mana? Usus buntu itu di sini. Dia di pangkal dari usus besar. Jadi usus halus dulu, panjang sekitar hampir 5 meter, kemudian masuk ke usus besar. Nah, usus besar ini tadi yang saya bilang tadi kayak bingkai dia. Dia nempel dia ke dinding perut sebelah kanan. Ini yang gelantungan itu yang ini. Yang ini nempel lagi. Nah, jadi dia posisinya di kanan bawah. Posisinya ini pun tidak serta-merta seperti di gambar ini lurus ke bawah gitu. Ada yang nyempil ke samping, ada yang nyempil ke depan. Makanya kalau orang hamil tuh dia naik ya dok ya? Iya benar, ini tapi ususnya yang naik. Ini Usus yang tetap yang ya, Dok, ya? halus yang naik. Tapi kalau untuk usus besar yang kanan dan kirinya dia stay di situ aja karena dia memang nempel ke dinding perut gitu. Nah, jadi ini dia usus buntunya di pangkal sini. Nah, kalau ada sumbatan di sini di pangkalnya barulah dia menyebabkan radang pada usus buntunya itu gitu. Nah, jadi radang usus buntu ini bisa mengenai semua usia, namun terutama di usia produktif ya, remaja sampai dewasa muda. Anak-anak juga bisa terkena, orang tua juga bisa terkena, tapi mungkin dengan penyebab yang berbeda seperti itu. Next. Nah, kenapa usus buntu ini bisa meradang? Jadi penyebabnya itu yang utama adalah sumbatan. Sumbatan itu bisa disebabkan oleh macam-macam. Mulai dari karena kotoran yang mengeras, sisa makanan di situ yang bikin dia tersumbat, atau mungkin dia mencret, justru ada kuman ketidakseimbangan karena memang normalnya di usus kita itu kuman isinya semua usus besar itu. Nah, jadi kalau kuman jahat, kuman baik kalau pernah dengar. Nah, kalau lebih tinggi kuman jahatnya kita jadinya diare. Nah, kuman jahat yang tinggi itu menyebabkan sel imun kita itu bekerja lebih kuat sehingga jadi bengkak dia. Nah, bengkaknya itulah nanti yang menyumbat si pintu keluar usus buntu tadi sehingga dia bisa jadi radang usus buntu gitu. Kemudian bisa juga karena tumor tadi yang saya jelaskan. Biasanya seringan pada orang yang lebih tua ya. Jadi kalau ada orang tua yang radang usus buntu kita harus lebih aware ya, lebih hati-hati karena
bisa jadi ini bukan radang usus buntu biasa. Biasa jadi dia dicetuskan oleh tumor yang kemudian menyumbat usus buntu sehingga usus buntunya jadi radang. Seperti itu. Nah, cacing dan lain-lain juga bisa menyebabkan penyumbatan. Kemudian sumbatan ini menyebabkan kuman terperangkap, seperti yang saya jelaskan tadi, kuman dan lendir itu terperangkap sehingga dia radang di usus buntunya. Nah, radang usus buntu dia itu kayak balon, lama-lama dia bisa besar-besar yang dimana di luar kapasitasnya, jadi dia pecah atau perforasi kami bilangnya. Sehingga dia kalau udah pecah dia mengotori seluruh perut, seperti itu. Next. Nah, bagaimana gejalanya? Yang paling utama itu adalah nyeri perut kanan bawah. Biasanya berpindah, awalnya di perut kanan atas, di perut tengah, kemudian pindah ke perut kanan bawah. Nah, biasanya dirasakan terus-menerus. Jadi dia nggak hilang timbul, nggak seperti itu. Karena kalau nyeri karena radang itu, dia kan radang terus. Jadi dia ya udah nyeri aja terus. Sama kayak kita bisulan, mana ada bisulnya kadang nyeri, kadang enggak ada bisul yang kayak gitu. Sama dia radang. Bedanya kalau dia nyerinya hilang timbul, mungkin disebabkan oleh gerakan peristaltik, biasanya seperti itu. Jadi misalnya kayak ada sumbatan, ada apa gitu, dia bisa menyebabkan nyeri yang hilang timbul. Tapi karena ini radang, dia terus menerus. Kemudian nyerinya memberat saat batu, karena pada saat batu otot perut kita kan kesentak gitu kan, dia terganggu jadi dia sakit gitu. Nah, makanya kalau kami pemeriksaannya pada anak-anak itu kami suka suruh coba batu. Nah, nggak mau anaknya karena dia tahu batu itu sakit gitu. Kalau bersin juga dok? Iya, bersin, batu, atau dia pergerakan juga itu, makanya dia stay aja, dia nggak mau gitu, nggak mau digerakin gitu. Oke, kalau dia gitu ya dok? Iya, sakit dia di situ. Otomatis dia langsung sakit. Kemudian tidak selera makan, kemudian bisa kalau soal buang air besarnya bisa terganggu, bisa enggak. Jadi bisa terganggu jadi makin lama. Opsional ya dok? Atau bisa jadi mencer. Jadi tergantung tubuh kita menanggapi si radang itu gimana. Kemudian tidak enak badan, demam, mual dan muntah. Next. Nah, jadi apa harus di USG untuk mengetahuinya? Jadi umumnya itu usus buntu ini memiliki gejala yang jelas, yaitu nyeri pada perut kanan bawah dan gejala-gejala yang tadi saya sebutkan. Kemudian kami juga memerlukan pemeriksaan darah. Jadi di darah itu kita lihat sel darah putihnya, jumlahnya meningkat atau tidak. Nah, sel darah putih itu pun ada pembagiannya lagi, jenis bagian mana yang meningkat. Nah, kalau dia tercapai gejala dan jenis sel darah putih itu meningkat, kami udah dan nyeri perut kanan bawah, kami udah usus buntu nih gitu. Jadi langsung kami tegakkan. Lain hal kalau misalnya dia gejalanya mungkin udah tersamar, dia mungkin ada minum obat atau apa gitu kan. Jadi gejalanya tersamar, labnya juga membaik, itu mungkin kami membutuhkan USG atau mungkin CT scan atau MRI untuk melihat benar nggak sih ini usus buntu. Karena kan kami nggak mau juga asal-asal buka aja terus ternyata dibelah sehat-sehat aja, kan nggak, rugi, pasiennya merugi lah jadinya, mesti harus operasi tapi bukan itu penyakitnya gitu. Jadi itu baru kita lakukan pemeriksaan penunjang. Next. Nah, penanganannya itu terdiri dari 3, penanganan awal, operasi dan mencegah komplikasi. Penanganan awal itu seperti biasa ya, kalau kita nyampe di IGD atau di poliklinik, kalau dokternya menemukan adanya tanda-tanda usus buntu itu biasanya pasiennya dikasih cairan infus, kemudian dikasih antibiotik dan persiapan-persiapan lain untuk operasi. Kemudian dilakukan operasi itu yaitu usus buntunya diangkat. Nah, operasi itu bisa 2 cara, melalui terbuka dengan sayatan pada kulit yang lebih besar, paling sekitar ya 3-5 cm juga, tergantung gemuk sih. Kalau dia makin gemuk dia makin lebar sayatannya karena kan dia makin dalam kan. Tapi kalau dia normal biasanya sekitar 3-5 cm saja itu sudah bisa ketemu usus buntunya di sayatan kanan bawah. Atau kalau memang rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk laparoskopi atau operasi dengan kamera, itu juga bisa dilakukan pengangkatan usus buntu melalui laparoskopi. Kemudian untuk mencegah komplikasi biasanya dokter tergantung nih, kalau misalnya pasiennya itu datang nyeri perut kanan bawahnya itu bisa karena nggak jelas dia usus buntu, dokter boleh merawat inapkannya dulu dengan pemberian obat-obatan dan di CT scan misalnya gitu atau di USG. Atau mungkin karena dia udah usus buntunya radangnya udah lama tapi tidak pecah, dia itu biasanya teraba dari luar. Nah, sehingga dia teraba dari luar itu
boleh dokter memberikan obat-obatan dulu, jadi perlengketannya itu lepas dulu, baru nanti diangkat juga. Tapi tetap ujung-ujungnya sih operasi, karena dia disebabkan oleh sumbatan tadi yang saya jelaskan gitu. Next. Nah ini yang sering juga ya ditanya, dok boleh nggak minum obat aja gitu kan. Nah sebenarnya minum obat aja itu hanya menghilangkan gejalanya, yaitu tadi nyerinya berhilang, demamnya nggak ada lagi, mualnya nggak ada lagi, tapi usus buntunya itu tetap tersumbat gitu. Jadi dia tidak radang lagi, tapi dia tetap tersumbat. Nah itu kan kayak bom waktu ya, jadi mungkin pasiennya jadinya risau. Iya, makanya terutama pada pasien-pasien yang misalnya dia polisi atau TNI yang perlu di medan juang gitu misalnya, atau ada peperangan, itu harus bahkan segera diangkat gitu, karena takutnya nanti pas dia lagi bertugas dia nyeri kan gitu. Atau misalnya pramugari, pilot, itu harus, kalau dia udah terkena diagnosis awalnya usus buntu, sebaiknya langsung dioperasi gitu. Jangan minum obat saja, karena nanti kalau dia minum obat aja, nanti suatu saat dia lagi bekerja terus kambuh ya Beresiko, repot ya. kan. Kalau lagi di pesawat gitu ternyata dia usus buntu, seperti itu. Nah, next. Nah, ini juga sering. Dan sering datang ke saya tuh malah ngaku, iya dok udah kami pijat tapi nggak ada membaik. Aduh, kami tuh, aduh bu, malah dipijat itu udah langsung dokternya tuh udah sedih lah gitu mendengar dipijat gitu ya kan. Nah jadi, nah gitu. Sama kalau orang hamil sungsang anaknya, Iya, kalau zaman dulu selalu diurut iya, gitu. shock kan dokternya tuh, malah dokternya yang duluan shock gitu ya kan daripada pasiennya. Jadi sebenarnya pemijatan pada perut itu tidak dianjurkan ya. Kenapa? Karena perut ini beda sama dada, beda sama punggung, beda sama tangan. Perut ini dia ada organ di dalamnya dan dia hanya dilapisi oleh jaringan lunak, tidak ada tulangnya, tidak ada yang keras cangkangnya. Kalau di dada ini atau di punggung kan dia ada pelindung, ada tulang rusuk. Jadi kalau dipijit di situ ya yang paling kena ya rusuknya gitu. Kalaupun ya nggak ada lah orang pijit sampai patah juga ya kan. Tapi kalau perut dia dengan tekanan yang lebih rendah daripada pijat punggung itu bisa mencederai ataupun mempengaruhi posisi dari usus. Sehingga yang tadinya misalnya ususnya radang, dia kan rapuh nih karena lagi radang. Ibaratnya kita kalau lagi sengsi, disenggol ya bacok lah ya kan, sengcok jadinya. Kalau sama ini juga nih lagi radang, jangan dipijat gitu. Justru dia disayangi, dilindungi, oh jangan gitu, pelan-pelan dikasih obat, gitulah dia baru mau jinak lah dia gitu. Oke, next. Nah, apa bahayanya bila dibiarkan? Nah, yang tadi ya, kalau radang usus buntu ini kalau dibiarkan, tidak diobati, tidak ditangani, dia bisa pecah dan menyebabkan infeksi menyebar ke seluruh perut. Nah, kalau sudah infeksinya menyebar, itu bisa menyebabkan infeksi yang lebih serius terhadap tubuhnya itu sendiri. Jadi, tubuhnya harusnya tadi hanya melawan radang usus buntu cuma sebesar jari nih. Jadi seluruh perut ada berapa jari itu kalau disusun? Bisa 200 jari jadinya kan. Udah hampir separuh badannya itu yang infeksi. Jadi makanya itu berbahaya kalau dibiarkan. Selain itu radangnya tadi itu juga dapat menyebabkan perlengketan, sehingga kalaupun nanti jadinya akan dioperasi itu bisa risikonya untuk pasien lebih tinggi. Karena pas kita membebaskan perlengketan tadi itu bisa cedera malah ususnya. Harusnya ususnya itu kan, usus itu kayak pipa. Jadi kalau pipanya cowel, kotoran di dalamnya itu bisa keluar. Ya? Nah malah jadi membuat stoma jadinya gitu. Karena jadi buang air besarnya itu bisa dari perut jadinya. Oh keluar gitu ya dok? Iya benar. Jadi dibikin sengaja lah karena dia udah robek tadi ususnya gitu. Next. Nah bagaimana kalau udah terlanjur pecah nih ya kan, udah terjadilah semua itu ya kan, apakah udah berakhir dari segalanya atau gimana? Ya enggak juga, cuman yang perlu diketahui adalah resiko dan komplikasi pada pasien itu jadi lebih besar. Ya, dan jenis operasinya juga jadi operasi yang lebih terbuka seperti ini, udah nggak bisa lagi pakai kamera, udah nggak bisa lagi sayatan kecil di perut kanan bawah, harus lebar seperti ini biar nanah-nanah yang nyelip-nyelip tadi tuh semuanya bisa kita cuci seperti itu. Nah, setelah operasi juga kita pasang selang biasanya di samping di sini. Nah, gunanya apa? Jadi ini kan dia jaringan basah ya gitu ya. Jadi dia karena radang itu dia menghasilkan terus cairan-cairan. Sambil menunggu itu sembuh, obat juga jalan, dia biasanya sisa-sisa nanah atau cairan itu bisa keluar dari selang itu, seperti itu. Next.
Nah, di akhir ini gini ya, jadi radang usus buntu sering kita dengar simple aja gitu, sederhana, tapi ternyata kalau kita biarkan itu bisa membawa bencana. Makanya ada apapun gejala yang ada dalam tubuh kita itu sebenarnya alarm. Tuhan itu kasih alarm. Sinyal ya? Iya, ada sinyal nih gitu. Jadi jangan nggak peka, jadi harus peka dan dibawa ke dokter. Mendingan kelebihan gitu, over protektif daripada terlambat malah jadi bencana seperti ini. Oke, itu saja. Oke, terima kasih dokter. Tepuk tangan dong untuk Dokter Tia, luar biasa. Nah, Hasanah kita sudah tahu nih ya. Jadi emang harus dioperasi kalau emang sudah ada tanda dan Tanda-tanda gejalanya gejala ya. dari awal ya. Karena kita mengkhawatirkan nanti jangan sampai pecah gitu ya. Karena kalau sudah pecah makin banyak lagi resiko-resiko lainnya. Dok, ini kalau usus buntunya sudah dipotong atau sudah dioperasi, apakah itu mengganggu sistem pencernaan tubuh manusia, Dok? Sebenarnya tidak ya, tidak terlalu lah karena ya tadi kita bilang dia kecil. Dibilang nggak ada guna juga ada gitu ya. Jadi dia nggak ada juga ya udah nggak apa-apa. Berarti dia di situ cuma meramaikan aja lah gitu ya, Dok. Tim hore-hore aja. Ya, Tapi bikin masalah ya kalau macam-macam ya. Dok, tadi saya juga penasaran dok, tadi yang ada sistem yang operasi sama yang kamera dok. Iya benar. Kalau yang kamera itu seperti apa dok? Sebenarnya dia sama aja, cuman approach-nya atau sampai kita ketemu usus buntunya itu dia melalui kamera. Jadi tetap sayat perut juga, cuman sayatannya lebih kecil-kecil dan tiga buah biasanya. Itu tempat masuk alat sama tempat masuk kamera. Jadi ya menggantikan tangan dokter lah, tangan kanan masuk alat satu, tangan kiri masuk alat satu. Jadi kayak main video game lah ya. Tapi ada kameranya gitu. Iya, cuman perutnya tetap tertutup gitu. Nanti perutnya digembungkan sehingga ada ruang untuk alatnya beroperasi. Nah, baru dipotong, diikat, dijahit. Itu nanti tergantunglah apa yang temuan di operasinya gitu. Ternyata seru ya. Seru. Kenapa kamu tidak jadi dokter, Hasanah? Apakah saya terlambat dokter? Kayaknya iya. Terlambat ya dokter. Nah, pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi. Kita masih akan ngobrol dan membahas terkait dengan usus buntu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di With Doctor. Kita saksikan ini dia penampilan dari Medical Band. Oke, balik lagi bersama dengan kita di With Doctor. Hidup sehat untuk Anda dan kita semua. Hasanah, gimana? Kamu masih punya pertanyaan lagi? Masih tentunya Budi. Tadi kalau kita ngomong-ngomong tentang bagaimana proses-proses dari mekanisme pembuangan usus buntu itu sendiri, saya penasaran nih dok. Sebenarnya usus buntu itu bisa dicegah atau enggak sih dok? Nah, pertanyaannya bagus ya. Jadi sebenarnya kita jangan pesimis dulu nih. Udah pasti nih, aduh aku gimana Operasi. nih? Udah Operasi pasti nih operasi nih, gitu enggak ya? ya kan, Dok? Karena pada kenyataannya kalau kalian nilai, ini saya ketemu pasien appendicitis atau radang usus buntu ini rame karena saya buka poli, karena saya dokter, dia datang ke saya, jadi saya lihatnya rame. Tapi kalau kalian perhatikan, ya nggak banyak sih, teman-teman saya dari 10 paling satu atau dua yang operasi gitu kan. Jadi sebenarnya itu sangat tergantung sama satu anatomi atau bentuk dari usus kita, kemudian dari mikroorganisme yang tinggal di dalam usus kita itu sendiri juga, kemudian dari pola makan ya. Kalau pola makan itu sebenarnya makin sering kita tiap hari rutin BAB itu lebih bagus karena lebih seimbang ususnya, baik pun dari ya tidak ada yang menyumbat lah dari segi mikroorganisme ataupun dari segi kotorannya juga tidak menyumbat kan. Jadi itulah dari gaya hidup lah yang dibagusin. Iya benar. Oke, baik. Nah, dok, jika pasien sudah melakukan tindakan operasi usus buntu, apakah dia punya potensi dok untuk ususnya tersumbat kembali dok? Nah, jadi itu bagus ya pertanyaannya. Jadi kalau dia pada usus buntu itu usus buntu itu dia nggak kayak yang ditunjukkan di gambar tadi, yang dia lurus aja gini. gitu. Jadi dia kelihatan, oh ini saya potongnya di sini nih, biar pas dia. Karena sebenarnya pemotongan usus buntu itu harus cepat ya, dia harus pas, dia betulan diikat di pangkalnya, habis gitu di pangkalnya, iya benar. Karena kalau kita ikatnya di tengah misalnya, kan masih ada setengah lagi, sedangkan pintunya nih masih bisa tersumbat lagi kan. Makanya itu bisa radang usus buntu kembali. Memang nggak terlalu sering sih, itu biasanya karena kami selama pendidikan juga diajarin bahwa kalau mau usus buntu itu dipotong, di appendektomi itu harus sampai pangkal. Jadi kalau dia ada perlengketan meliuk ke depan, meliuk ke belakang, itu harus dibebaskan dulu. Iya benar, dilurusin dulu sampai benar-benar kelihatan nih, benar nih pangkalnya nih. Baru kita gunting di situ gitu.
supaya berpotensi tidak kembali kambuh lagi ya. Jadi Dok, kalau ya? misalnya ada yang usus yang lain tersumbat ya mungkin karena penyebab lain ya, bukan usus buntu lagi gitu. Biasanya ada pernah kejadian nggak, Dok? Pernah, saya juga pernah ketemu itu. Jadi pasiennya beberapa Bulan yang lalu gitu? Iya, gitu dia datang lagi dengan lah, tapi udah ada sayatannya Bu, gitu kan. Saya udah dioperasi. Iya. Kok kambuh lagi? Pasiennya malah yang heran lah. Saya udah operasi Dok. Ini dia buktinya. Wah iya Bu, ya tapi itulah makanya biasanya pada pasien-pasien seperti itu tuh kita nggak langsung operasi ya, mungkin kami kasih dulu obatan sehingga dia dirawat inap dan mungkin kami lanjutkan untuk CT scan seperti itu. Jadi dilihat usus buntunya, dulu ya. lah kok masih ada memang benar, cuman lebih pendek gitu. Oke. Karena nggak mungkin juga tumbuh kembali gitu. Iya nggak ada, emang kita Nggak ada ya, cicak Dok? ya, Dia cicak ya gitu ya, tumbuh ekornya lagi ya. Regenerasi. Dok, setelah pasca operasi, ada nggak dok hal-hal yang harus dijaga oleh pasien setelah operasi usus buntu tersebut? Nah, kalau untuk setelah operasi sebenarnya perawatannya seperti layaknya operasi biasa ya. Setelah operasi itu kita harus makan makanan yang bergizi, apalagi kalau udah ada sayatan, ada luka lah ibaratnya gitu ya, harus kita banyak makan protein sehingga jadinya regenerasi sel-sel itu lebih cepat gitu, sehingga dia jadi lebih cepat pulih. Nah, untuk berikutnya ya kehidupan sehat aja, BAB-nya pastikan rutin tiap hari, kemudian makan makanan bergizi, jangan makan kok jorok lah ibaratnya ya, lebih banyak perhatikan higienitas makanan seperti itu. Untuk olahraga sendiri dok, ada yang tidak boleh dilaksanakan? Nah, sebenarnya olahraga itu hubungannya ke tidak boleh di awal-awal habis operasi itu adalah ke penyembuhan luka. Oke. Nah, jadi apalagi yang untuk operasi terbuka itu kita memotongnya bukan hanya beberapa senti, cuma bukan 1 senti 2 senti, Tapi lebih panjang. lebar. Misalnya tadi kalau dia sayatan di sini bisa 5 senti. Nah, jadi otot itu membutuhkan waktu untuk sembuh. Jadi kalau kita misalnya belum sembuh total nih, tapi kita udah lompat-lompat, udah aktif ke sana kemari, ya bukan berarti nggak boleh aktif juga ya, cuman lebih dari yang dianjurkan, itu bisa hernia malah jadi situ. Jadi kulitnya sembuh tapi Di dalam lapisan ya? bawah belum, jadi dia nonjol-nonjol ususnya. Gitu, itu hernia bisa. ya, Iya, jadi ke arah situ. Tapi kalau untuk usus buntunya sendiri sih nggak ada pantangan. Setelah dioperasi, pasiennya merasa fit, mau olahraga lagi boleh. Itu biasanya jangka waktu dari operasi berapa lama, Dok, untuk bisa Biasanya total sembuh? sih 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau mau olahraga pun ya olahraga yang ringan ringan-ringan saja, ya, iya, atau aerobik lah, jangan yang strain ya, yang otot yang kuat. yang pengangkatan untuk membangun otot gitu-gitu, ya sebaiknya dihindari dulu. Gitu. Oke, baik. Dok, selama ini kasus appendix yang dokter tangani, kalau antara laki-laki dengan perempuan punya resiko yang sama atau berbeda nih dok? Kebetulan sama ya, jadi Sama adil ya, adil ya. Dia berharapnya perempuan. Jangan dong. Enggak loh. Biar dia terselamatkan, Dok. Cukup gerbong aja yang di depan laki-laki sama yang di belakang. Izin gitu ya. Oke, gimana dok? Sama ya dok Iya ya? sama. Jadi adil ya masih ya, karena kecuali ya penyebab radang atau nyeri perutnya itu misalnya ovarium ya, atau kandung indung telur, ya nggak bisa pada laki-laki udah pasti, karena cuma pasti. kita yang punya. Atau misalnya radang pada prostat, ya nggak bisa kita yang sakit, Iya, udah pasti laki-laki. laki-laki itu 100% gitu. Atau penyakit-penyakit lain juga bisa ada yang biasanya dipengaruhi hormon sih, yang mempengaruhi lebih banyak ke laki-laki atau perempuan. Tapi kalau appendix kita semua punya, dan kita semua punya potensi untuk itu, tapi semoga enggak lah. Oke. Itu dia. Nah, dokter, nih nggak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin ada... Kayaknya kurang waktunya ya. Hah? Kurang waktunya. Udah pasti kalau kita ngobrol sama dokter Tia itu ada aja pertanyaan aja yang mau ya, dikasih kan? gitu ya kan. Karena kita excited nih kalau dokternya dokter Tia. Nah dok, mungkin pesan kesehatan untuk seluruh masyarakat yang pertama agar bisa mencegah ini dok dari usus buntu. Kemudian apa yang harus dilakukan jika sudah ada tanda dan gejala? Silakan. Oke. Nah, jadi untuk seluruh pemirsa yang lihat tayangan ini, jadi pesan yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama untuk pencegahan, sebenarnya pencegahan penyakit itu sama ya semua, yaitu pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi dan yang bersih, kemudian ya olahraga yang cukup, itu biasanya akan lebih terhindar dari segala macam penyakit, nggak cuma usus buntu saja. Jadi dia
sekalian melindungi dari penyakit yang lain juga. Kemudian tanda dan gejalanya seperti tadi, jika terjadi pada kita, sebaiknya lebih aware, terutama kalau misalnya pada anak juga, mungkin anaknya belum bisa menyebutkan ya apa sakitnya, tapi kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai orang terdekat ya yang kita lihat ada gejala tersebut, sebaiknya sih kita aware dan langsung bawa ke dokter sehingga penanganannya tidak terlambat gitu. Seperti itu. Oke, baik. Tepuk tangan dong sekali lagi Dokter Tia. Dokter terima kasih sudah mampir di With Doctor Yang ya. kedua jangan bosan-bosan ya. Nggak bakalan bosan Soalnya kita dok. tahu kan jadwalnya Dokter Tia padat. Padat gitu ya kan. Mudah-mudahan nanti next time kita bisa dapet tema yang lain lagi dok ya. Iya, Kita akan oke. kupas kembali. Iya. Nah terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa saksikan terus With Doctor setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hasanah pamit undur diri. Sampai bertemu di acara With Doctor selanjutnya. Bye-bye.